MPLS di SMPN 1 Cisolok terakhir hari ini, Jumat 17 Juli 2026, ditutup dengan rangkaian kegiatan sejak pagi hari. Sudah berkumpul seluruh siswa-siswi SMPN 1 Cisolok untuk melaksanakan kegiatan diantaranya sholat duha bersama, bukan berjamaah, agar siswa-siswi terbiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kelancaran dan kelimpahan rizki yang barokah. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan materi tentang tidak boleh anak-anak mengendarai motor karena syarat berkendara harus punya SIM, dan juga disampaikan materi tentang kenakalan remaja yang harus dihindari. Ada yang mengagetkan, di jam 10:15 berbunyi suara sirine, dan siswa-siswi pun terlihat bersembunyi beberapa saat di bawah meja. Dan suara sirine itu adalah suara dari sirine simulasi gempa. Kemudian berkumpul semua di lapangan dengan tertib sesuai arahan para guru. Bila terjadi gempa, apa yang harus dilakukan mereka pertama kali? Dan langkah selanjutnya, bila sirine terus berbunyi, tanda akan terjadi gempa dan tsunami. Kegiatan berlangsung sangat meriah dan penuh riuh gemuruh anak-anak yang ada di SMPN 1 Cisolok. Di akhir acara, kepada awak media, Dadi Sugandi SPD MSI, Kepala SMPN 1 Cisolok mengatakan, untuk hari ini bisa dikatakan Jumat berkah karena ada acara yang harus kami ikuti. Yang pertama, kegiatan MPLS merupakan kegiatan hari terakhir MPLS di SMPN 1 Cisolok ini. Untuk kegiatan dimulai dengan sholat duha bersama, tapi bukan berjamaah, yang tadi pagi sudah dilaksanakan semua siswa-siswi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, berikut dengan guru-gurunya di sini di lapangan, tuturnya. Kami juga ada satu materi MPLS yang penting disampaikan, terkait dengan nafsa dan kenakalan remaja, ujarnya. Karena di sekolah kami juga belum banyak anak-anak yang mengetahui aturan bahwa menggunakan kendaraan bermotor, karena lokasi rumah yang sangat jauh dari sekolah, itu dalih mereka. Padahal sebenarnya mungkin bisa diantarkan oleh orang tua, tuturnya. Dan kami tadi sudah berbicara dengan Pak Slamet dari Polsek Cisolok yang alhamdulillah memberikan masukan untuk solusinya menggunakan angkot, walaupun mengakui tidak menggunakan trayek. Tapi lebih parah lagi kalau terjadi kecelakaan pada anak saat menuju ke sekolah, kira-kira begitu. Tapi yang terbaik diantar oleh orang tuanya bagi yang jauh dari SMPN 1 Cisolok ini. Tapi ya kendalanya adalah sebagian besar orang tua dari siswa-siswi kan sibuk bekerja. Ada yang nelayan dan lain-lain, yang pagi hari berangkat aktivitas kerja, berusaha, dan lain sebagainya. Tapi kami akan cari solusinya. Salah satunya MOU dengan para sopir angkot yang siap menjemput, mengantar anak-anak ke SMPN 1 Cisolok ini. Demi keselamatan anak-anak didik SMP Negeri 1 Cisolok ini, kami upayakan yang jauh lebih baik. Kami antar dan jemput, pungkasnya. Dari SMP Negeri 1 Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, reporter nasional Palapa TV, Rian Sabta Nurdiansyah ST, mengabarkan. Pada semangat ya hari ini. Oke, saya izin minta waktunya sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Gunawan. Saya dari kelas 9D dan kalian bisa panggil saya Anissa. Oke, jadi di sini saya ingin mensosialisasikan atau menyampaikan tentang kebencanaan. Sebelum saya menyampaikan, di sini ada yang tahu gak bencana itu apa? Ada yang tahu gak? Ya, oke. Bencana itu adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan, mau itu lingkungan atau menyebabkan kerugian harta benda, dan bisa juga itu merenggut nyawa ya. Asli. Ya, di ruangan kelas 7 tuh semester Cisolok bagian masa MLS
hari penutupan hari ini terakhir MPLS ini ada materi untuk simulasi gempa ya, bagaimana tindakan yang dilakukan ketika terjadi gempa. Sedang dilaksanakan ya. Jadi yang pertama itu kalau di luar ruangan sekolah itu yang pertama itu jangan pakai. Jangan sampai kita mengorbankan orang lain. Nah, jadi yang pertama yang melakukan evaluasi menggunakan bunyi sirine. Nah, berarti itu tandanya ada jadi kalian harus bisa menggunakan jangan saling dorong dan jangan berlari ya. Kita jalan pelan-pelan mengikuti jalur evakuasi. Berhenti di Ini diajarkan bagaimana kalau mendengar ada sirine dan suara bergemuruh berlindung di bawah kolong meja sampai suara sirine yang kedua berbunyi. Lalu apa yang dilakukan yang berbunyi? Ya, gunakan untuk melindungi kepala. Lalu kalian berbaris di sini dengan rapi, jangan saling dorong, jangan berlari. Ikuti. Betul. Nah, jadi yang pertama yang melakukan evaluasi menggunakan bunyi sirine. Nah, berarti
kelas 7 semester 1 Solo bagian masa MPLS hari penutupan hari ini terakhir MPLS ini ada materi untuk simulasi gempa bagaimana tindakan yang dilakukan ketika terjadi gempa Jadi yang pertama itu kalau di luar ruangan sekolah itu yang pertama itu jangan pakai. Jangan sampai kita mengorbankan orang lain. Ke kelas masing-masing diajak wali kelas ya. Kelas 8 dan 9 masuk ke kelas masing-masing diajak atau panggil wali kelasnya. Untuk hari ini bisa dibilang Jumat berkah karena kebetulan ada acara yang harus kami ikuti. Yang pertama adalah kegiatan MPLS merupakan hari terakhir di kegiatan hari Jumat ini. Pertama kan ini merupakan kegiatan rutin juga hari-hari yang lain. Diawali dengan kegiatan salat duha bersama-sama, bukan berjamaah tapi ya. Jadi bersama-sama kita melaksanakan salat duha kelas 7, 8, 9 sama dengan guru-gurunya. Alhamdulillah sekian banyak guru mengikuti kegiatan. Kemudian setelah salat duha, kami juga ada sebuah bentuk materi MPLS yang kaitannya dengan nafsa dan kenakalan remaja. Nah, ini kaitan hari ini bukan hanya itu yang kami bahas, bukan hanya kenakalan dan nafsa saja, karena diantaranya kegiatan-kegiatan. Karena kebetulan di sekolah kami masih banyak anak yang belum sadar menggunakan kendaraan bermotor dengan dalih atau dengan alasan ya sangat jauh dari sekolah. Itu alasannya. Padahal kalau menurut saya itu bisa diantarkan oleh orang tua. Sehingga kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian bahwa Pak, bagaimana ini kita solusinya. Dan tadi pagi sebelum kita berbicara di lapang pernah ngomong dengan Pak Polisi, Pak Selamat. Alhamdulillah beliau punya ide yang sangat brilian. Pak, begini caranya. Jadi kami akan siapkan atau kami ajak angkot yang bisa bekerja sama. Kemudian mengambil, tapi dia juga mengakui bahwa itu salah. Karena tidak menggunakan target trayek gitu. Tapi lebih parah lagi kan seandainya kalau anak yang celaka. Jadi pertimbangannya itu. Jadi ada yang salah dilanggar kita laksanakan, tapi ya itu yang lebih baik yang kita ambil. Yang optimalnya itu ya orang tua mengantar ke sekolah itu lebih bagus, lebih selamat dan lebih hebat gitu. Tapi diantaranya sekian banyak anak di sini itu ya orang tuanya sibuk, yang pas lagi ini nelayan, kemudian berangkat bekerja, berusaha, masing-masing mereka tidak memungkinkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Jadi salah satu solusinya kami koordinasi dengan supir angkot yang bisa melaksanakan seandainya misalkan anak yang terjauh sampai di mana titiknya. Jadi angkot itu yang akan bertanggung jawab dan kami janji insya Allah akan kami laksanakan kegiatan MOU-nya dengan para supir angkot yang siap. Tapi kalau saya perhatikan ini hanya sekian anak atau berapa anak lah yang jauh. Jadi anak-anak yang dekat itu bisa menggunakan angkot, misalkan di titik mana gitu yang bisa ditunjuk untuk berkumpulnya para anak-anak. Nah itu kemudian selain dari itu yang kami hasilkan saat ini atau kami persiapan, insya Allah siang sebelum jam 10 itu kami akan melaksanakan kegiatan simulasi gempa, simulasi atau SPMBA yang kita laksanakan yang merupakan hasil kerjasama dengan PMI Kabupaten, PMI Provinsi, juga PMI Pusat, yang utamanya kami bekerja sama dengan tim PMI dari Jepang. Jadi ini merupakan program-program yang sudah kami jalankan selama 3 tahun nanti sampai 2027 berakhir. Tapi setelah kegiatan itu insya Allah kami akan merupakan sebuah rutin. Bahkan program itu kami hanya membuat laporan gitu. Jadi kami tidak koordinasi, Pak harus begini, harus begini, mereka yang atur. Tapi kita melaksanakan kegiatan rutin kita karena kita punya target minimal sekolah punya program melaksanakan kegiatan
siaga bencana atau simulasi siaga bencana itu 1 tahun itu 2 kali, itu minimal program sekolah. Ditambah lagi oleh program-program yang diterapkan dari kabupaten, dari provinsi, atau dari pusat, ataupun dari Jepang itu sendiri. Mereka sudah punya program yang bisa kita laksanakan. Jadi kalau kita hitung, bisa lebih dari 2 kali. Dan alhamdulillah dari 1 tahun berjalan, kami punya pembanding dari awal kegiatan melaksanakan kegiatan simulasi ini. Alhamdulillah ada peningkatan grafik yang sangat signifikan gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya, Pak. pemahaman ke anak, kemudian penjelasan ke guru atau misalkan ke para orang tua, kemarin yang terakhir juga kami berikan, tapi ya kami bisa dibilang belum optimal ke orang tua. Kalau ke siswa, ke guru, alhamdulillah semua mereka bisa memahami bagaimana menangani atau bagaimana caranya seandainya gempa terjadi di SMP 1 Cisolok. Oke, itu sudah diinginkan Pak ya, di sini merupakan suatu hal yang penting karena mengingat bahwa ini daerah pantai. Yang jadi pertama sudah dikasihkan seperti apa kalau misalkan terjadi kan gitu. Dan mengingat ini kalau kita ini berada di katakanlah ada zona-zona tertentu lah gitu ya Pak di lempeng bumi ini. Bagus Pak, luar biasa. Pesan yang disampaikan Pak untuk hari ini kepada para siswa apa? Yang para siswa, insya Allah tadi udah diarahkan dari pagi. Kami sangat berharap ada keseriusan anak-anak dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena kelas 7 ini yang pertama loh, jangan salah. Mereka tidak semua memahami waktu di SD-nya, bukan tidak mungkin. Tidak semua SD yang ada di Solok memahami masalah kegiatan simulasi gempa ini. Tapi alhamdulillah kami didukung oleh sekian mengikuti kegiatan pendampingan juga dari PMI Jepang. Itu akan lebih mudah buat kami. Jadi intinya tidak semua anak buta simulasi. Mereka sekian banyak tahu kaitan ini karena kemarin kerjasama dengan Jepang itu ada SD, ada SMP. Nah SMP kita salah satu di antaranya. Kalau SD yang saya itu SD nelayan kalau nggak salah itu yang pernah mengikuti kegiatan itu. Karena intinya mereka sudah tahu dan itu bisa mengimbaskan ke rekan-rekan sekelasnya. Kami sangat berharap itu. Jadi harapan kami kepada anak kelas 7 bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius. Yang kelas 8, kelas 9 merupakan latihan yang kesekian kali. Saya sangat yakin mereka akan menjalani dengan lebih bagus. Pak, SMP 1 Cisolok pasti terfavorit untuk di Cisolok ini Pak. Untuk harapan ke depan dari Bapak sendiri kepada pemerintah apa gitu Pak? Kalau harapan dari pemerintah sekian banyak Pak. Usulan sering saya bicarakan. Nah, misalkan perbaikan sarana atau hasil segalanya. Alhamdulillah kan kita lihat sendiri ini juga hasil kerja dari Dinas Pendidikan. Kami menerima bioskop yang untuk geopark. Itu bisa dibilang pojok geopark di sekolah kami. Itu dananya sampai 300 juta dengan alat seperti itu. Ya kalau bisa kalau memang memungkinkan, kami sangat berharap hal yang lain kaitan dengan perkembangan SMP 1 Cisolok. Karena ini luang ini pun yang ada di depan itu merupakan bagian dari usulan kami dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Kami sangat berharap bisa nggak selanjutnya sisa-sisa kami yang masih kurang baik atau masih kurang ada yang diperbaiki karena sekian banyak kelas yang rusak, sekian fasilitas yang lain yang rusak, kami tidak mampu menyelesaikan semua itu. Jadi harapannya mohon dengan sangat seandainya ada kesempatan atau ada peluang untuk memberikan bantuan ke West Solok, secepatnya kita laksanakan. Amin. Mudah-mudahan Pak, karena segala sesuatunya juga hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengetuk hati-hati para pemerintah juga ya. Amin ya Allah alamin ya. Kita berdoa Pak, bergantung kepada Allah, tapi semua doa kita mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke Pak. Untuk jumlah dari siswa sendiri Pak, ini kan favorit nih. Berapa orang yang masuk ke sini Pak? Terlihat banyak ya Pak? Untuk tahun ini alhamdulillah kelas 7-nya 340 kami terima. Alhamdulillah pula saya untuk tahun ini karena katanya ya jumlah SD yang meloloskan SD kelas 6 sekarang itu di wilayah Kecamatan Cisolok itu sekitar 1290. Kami hanya menampung 340. Sisanya insya Allah ditampung di SMP swasta di Kecamatan Cisolok dan insya Allah memadai. Amin. Terima kasih Pak. Terbaik ya sampai status. Insya Allah.
Sehat selalu bapaknya. Iya, Itu amin, amin, utamanya amin, amin. sebagai Mohon doa. pemimpinnya luar biasa. Amin ya Allah. Terima kasih Pak.